Kami akan menjelaskan mengenai ciri dan strategi pemilihan naskah yang baik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai ciri naskah yang baik. 1. Ciri umum drama. Drama merupakan gambaran kehidupan dan watak manusia yang berupa cerita yang disampaikan dalam bentuk dialog melalui tingkah laku atau acting yang bertujuan untuk dipentaskan. Menurut Carlina, tahun 2017 mengemukakan bahwa ciri khas naskah drama yaitu adanya cakapan atau dialog dalam naskah drama tersebut. Adapun ciri-ciri naskah drama yang baik menurut Satoto tahun 2012 halaman 8 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat atau mudah dipentaskan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang kedua, memberikan kekayaan batin, memberikan kearahan hidup. Yang ketiga, menciptakan situasi yang memerlukan jawaban serta meningkatkan daya imajinasi. Yang keempat, terdapat konflik-konflik. Yang kelima, melontarkan persoalan-persoalan yang harus dijawab oleh para penonton. Yang keenam, dialognya tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, tema diambil dari dunia realitas atau dunia nyata, tetapi digarap secara imajiner. Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan-persyaratan teateral. Yang kedua yaitu tata cara penulisan naskah. Yang pertama, menentukan tema. Tema adalah hal yang paling dasar sebelum kita memulai proses menulis, di mana kita menentukan pikiran dasar atau pokok pikiran. Tema biasanya hanya terdiri dari 1 sampai 2 kata saja, misalnya pendidikan, kemiskinan, perlawanan, kenakalan remaja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menetapkan premis. Premis sebuah kalimat yang menggambarkan secara umum tentang cerita yang akan disampaikan, tetapi lebih spesifik dibandingkan tema. Misalnya seorang pemuda yang mencari ibunya yang meninggalkan di panti asuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi semacam panduan utama dalam menulis naskah. Yang ketiga yaitu menyusun plot atau kerangka adegan. Plot atau kerangka adegan merupakan bentuk detail dari premis. Plot atau kerangka adalah susunan peristiwa yang saling berhubungan sebagai sebuah proses sebab akibat. Yang keempat yaitu menulis sinopsis. Sinopsis adalah gambaran cerita secara keseluruhan yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang menarik, lugas, dan tidak bertele-tele sebagai panduan penulis. Selanjutnya yaitu strategi pemilihan naskah yang baik. Yang pertama, menentukan tema dan genre. Tema dan genre adalah hal yang paling penting dalam penulisan sebuah naskah, karena kedua unsur tersebutlah yang akan mengarahkan tujuan tulisanmu dan apa yang ingin kamu sampaikan kepada pembaca. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Buat daftar isi, tentukan hal-hal apa saja yang akan Anda bahas dengan sistematis, yaitu dari bab awal, pertengahan, sampai akhir ditempatkan dengan benar dan berkesinambungan. Yang ketiga, mengumpulkan referensi sebanyak mungkin. Akan menjadi sangat mudah jika Anda sudah memegang referensi terlebih dahulu. Jika tulisan Anda sedang mandek, Anda bisa membuka buku atau sumber yang sudah kamu baca kembali dan mengambil beberapa ide dengan tema yang sama. Selanjutnya yang nomor 4, waktunya menulis. Dalam menulis tidak perlu memaksakan diri untuk bisa menulis sebanyak 1 bab dalam 1 hari. Cobalah dengan target 300 kata per hari terlebih dahulu. Yang kelima, merapikan naskah. Setelah menulis buku atau naskah, jangan lupa review dan edit kembali tulisan Anda. Hal ini akan membantu editor untuk jika ada kesalahan ketik atau tipe dalam penulisan kalimat yang kurang enak dibaca. Ikuti aturan penerbit tujuan Anda dalam format pengirimannya seperti ukuran kertas, margin, jenis dan ukuran huruf.
Yang keenam, membuat sinopsis yang menarik. Sinopsis menceritakan garis besar sebuah naskah, berisikan sinopsis yang jujur mengenai naskah Anda dan jangan menggunakan kata-kata yang berlebihan. Apalagi menggunakan seperti blur dalam sampul belakang buku. Selanjutnya yang nomor 4, waktunya menulis. Dalam menulis tidak perlu memaksakan diri untuk bisa menulis sebanyak 1 bab dalam 1 hari. Cobalah dengan target 300 kata per hari terlebih dahulu. Yang kelima, merapikan naskah. Setelah menulis buku atau naskah, jangan lupa review dan edit kembali tulisan Anda. Hal ini akan membantu editor untuk jika ada kesalahan ketik atau typo dalam penulisan kalimat yang kurang enak dibaca. Ikuti aturan penerbit tujuan Anda dalam format pengirimannya seperti ukuran kertas, margin, jenis, dan ukuran huruf. Yang keenam, membuat sinopsis yang menarik. Sinopsis menceritakan garis besar sebuah naskah, berisikan sinopsis yang jujur mengenai naskah Anda dan jangan menggunakan kata-kata yang berlebihan. Apalagi menggunakan seperti blur dalam sampul belakang buku. Strategi pemilihan naskah yang baik ketujuh adalah meriset penerbit yang cocok. Saat naskah sudah siap, saatnya Anda mencari penerbit yang sesuai dengan naskah Anda. Yang kedelapan, melalui penerbit mayor. Agar naskah diterima, syaratnya adalah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh penerbit mayor yang dituju, tentang berapa maksimal jumlah halaman, genre apa yang diterima, dikirim melalui email atau via pos, dan berbagai persyaratan lainnya. Yang terakhir, memilih indie publishing. Lantas bagaimana jika naskah Anda ditolak? Jangan putus asa jika karya berharga Anda terus ditolak penerbit-penerbit mayor. Tawarkan saja ke penerbit minor, dijamin pasti akan terbit dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penerbit minor alias penerbit indie memang tidak pilih kasih dalam mencetak naskah, asal tidak melanggar hukum, misalnya menjelek-jelekan sara dan mengandung pornografi. Naskah bergenre apapun dapat diterbitkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.